Belajar, berkarya, dan bercerita bareng Rimuna. Halo guys, hari ini kita lagi berkegiatan di Waduk Samboja. Oh, sekarang namanya Bendungan Samboja. Kita tuh kenalnya Waduk Samboja soalnya. Kegiatan workshop tulis bareng. Jadi guys, kita hari ini ada kegiatan di waduk. Jangan lupa ngetek. Ini ada Mbak Rina di sini guys. Ini guys. Halo friend. Hari ini kegiatan workshop nulis bareng cerita aku dari Samboja. Halo guys, hari ini kita lagi ada di workshop nulis bareng cerita aku dan Samboja supaya kita bisa mengabadikan sejarah daerah Samboja. Yuk kita gabung, nanti mudahan ada event berikutnya. Bagaimana perjalanan tadi ke Waduk Saanu ke sini ke lokasi? Bikin menggigit. Mantap. Sangat mantap. Bikin membeku. Bagaimana perjalanan tadi ke sini? Dingin. Dia butuh pelukan mas tersayangnya. Halo guys, Ini Pak Ketua. mana nih materi? Lama tuh. Langsung di roasting. Bahaya nih, bahaya. Langsung kirimkan. Bagaimana Ibu? Perjalanan ke sini tadi? Perjalanan ke sini sangat melelahkan karena hujan, bingung sudah kita. Hujan deras tapi Ibu ini tidak kehujanan. Ya. Kita yang kehujanan. Arga bagaimana? Ih merah dong. Arga bagaimana hari ini? Perjalanan ke sininya bagaimana? Arga kehujanan tidak? Jalan basah. Lihat pipinya Arga merah-merah. Iya. Iya. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi. Udah capek. Guys, sampai ketemu di akhir video. Bye bye. Jadi guys, ini kondisi terkini. Lucu banget dari atas. Ini nggak penuh gak memorinya Marina? Nggak boleh. Tapi kan kita nggak di posisi kampanye. Ya udah tahu Marina iseng kan, apalagi ngeliat kamu ke zoom ini. Di sini kan ada juga kamu kamera belakang kita lagi berdua lagi mukanya lucu. Seru banget tahu. Ada nggak tahu? Jangan dijum-jum nah. Narasumber yang akan memaparkan materi nantinya dan tentunya rekan-rekan peserta yang kami banggakan. Jadi dari kami sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu karena tidak sesuai dengan rundown acara karena melihat dari cuaca yang tidak mendukung dan tadi menunggu peserta untuk hadir seperti itu. Jadi untuk pertama kita buka dengan opening speech dulu dari Mbak Walrina sebagai sambutan yang kemudian akan disampaikan lagi oleh Bapak Munasyarif untuk narasumber yang pertama. Kepada Mbak Walrina kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Rumah Literasi Kreatif yang saat ini jadi MC juga, jadi beliau adalah ketua dari yayasan yang saya dirikan. Hari ini mungkin MC dan moderatornya tadinya kan Bang Rahmat, tapi karena kebetulan beliau adalah Bawaslu Kecamatan Samboja, hari ini ada kegiatan, jadi beliau izin nggak bisa untuk moderatori. Saya sendiri di sini sebagai pendiri dari Yayasan Rumah Literasi Kreatif, dulunya itu namanya Taman Bacaan Bunga Kertas, sudah berjalan selama 6 tahun dan kami sudah menjadi sebuah yayasan sosial pendidikan yang kami bergerak di kegiatan sosial pendidikan, melakukan pelatihan-pelatihan, belajar bareng dan lain-lain.
juga membantu teman-teman dari sekolah untuk kita bikin kegiatan-kegiatan untuk siswa-siswa yang ada di sekolah. Dan hari ini adalah salah satu kegiatan yang kita laksanakan, yaitu workshop nulis bareng cerita tentang aku dan Samboja. Ini adalah rangkaian kegiatan ketiga yang kami bekerja sama dengan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi kami menyampaikan unek-uneknya, pengetahuannya, sehingga satu buku nanti akan menjadi sangat variatif bentuknya, karena kita melihat Samboja tidak hanya satu titik tapi sangat luas seperti itu. Baik, tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kepada Bang Muhammad Sarif, saya persilakan. Jadi di awal-awal Republik Indonesia, kemudian selama 19 tahun pernah menjadi bagian dari Kota Madya Samarinda. Padahal secara geografis kan lebih dekat ke Balikpapan. Tapi pernah menjadi kecamatan dalam wilayah Kota Samarinda. Lanjut ke slide-nya. Lanjut yang bagian peta, ada peta. Jadi Samarinda pernah punya kecamatan namanya Samboja dengan area geografis yang sangat luas. Kalau soal kultur adat, dia ini Samboja memang berada dalam wilayah adat Kesultanan Kutai Kartanegara. Lanjut, ini yang saya maksud peta ini tahun 89 ada buku laporan dari Pemkot Samarinda, itu yang berwarna yang paling bawah ungu atau warna apa itu, merah itu wilayah Samboja, jadi wilayah Kota Madya Samarinda. Kemudian tahun 1988 kembali ke Kabupaten Kutai. Termasuk ketika tahun 1999 dimekarkan Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi 3, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kutai Induknya itu menjadi Kutai Kartanegara. Samboja kembali ke Kutai Kartanegara. Ini data tentang luas geografis dan juga kepada penduduk. Jadi banyak tahun 80-an itu masuk untuk per kilometer persegi hanya dihuni oleh 24 keluarga begitu, saking sepinya kawasan Samboja. Mulai hidup perekonomian Samboja ketika tahun 70-an dengan adanya usaha tambak ya tambak. Mungkin yang salah satu tokoh terkenalnya mungkin ada yang tahu Haji Abu ya. Haji Abu bapaknya wakil bupati bukan ya Karendi. Kita ngomong kampanye ya. Ya, jadi saya tidak bermaksud kampanye dan memang saya bukan tim susah. Jadi saya tahu sedikit tentang Samboja dari Haji Abu karena saya mewawancara beliau untuk keperluan pembuatan biografi Pak Randy Solihin. Jadi saya mewawancara Haji Abu. Di dalamnya ini memuat juga sekelumit tentang riwayat Samboja, bagaimana perekonomian hidup dengan adanya usaha dari keluarga Haji Abu gitu. Mungkin supaya kita lebih efektif, saya langsung membuka aja sisa jawab. Silahkan ditanyakan apa yang belum jelas atau memang terlalu sedikit saya sampaikan. Saya lebih suka kita diskusi dialog tanpa batasan begitu. Silahkan Mas Moderator. baik, terima kasih Bang Sarif atas penyampaiannya. Baik, kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita lebih banyak diskusi ya, karena nanti melihat ini workshop. Jadi pengetahuannya harapannya bisa bertambah ketika kita tanya jawab. Berbicara tentang sejarah, kita tadi lihat seperti ada namanya Aji Batarung Dewa Sakti, itu kalau dia rumah sakit di sini loh, rumah sakit Samboja namanya Aji Batarung Dewa Sakti, dan salah satu itu memang dari salah satu raja ya tadi, salah satu pendiri. Ini pertanyaan pertama berarti. Boleh, ada pertanyaan pemula. Jadi sambil saya senang begitu langsung konkret tanya ya. Aji Batarung Dewa Sakti itu pendiri dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara tahun 1300 Masehi di sekarang Desa Kutai Lama, dulu namanya Jatan Layar.
Ini yang saya maksud tadi ada 2 kerajaan. Yang kerajaan yang pertama yang keluar rekaman itu pendirinya kan Aswawarman Putra Kundungga. Sedangkan Kutai Kertanegara pendirinya itu Adi Bataragung Dewa Sakti. Di sekarang Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, begitu. Itu beliau sebagai leluhur dari Kutai Kertanegara. Bertahta selama 25 tahun dari tahun 1300 sampai 1325. Asal usul Erau itu dari Adi Bataragung Dewa Sakti. Begitu. Baik, berarti asal-usul hero yang ramai kemarin Tanggarong itu dari disingkatnya Abadi ya, Cibatar Dewa Sakti. Kalau kita nyebutnya di sini kan rumah sakit Abadi. Jadi tadi sudah tahu ya, kalau rumah sakit Abadi kita melihat dari salah satu kerajaan itu Raja Kutai Kertanegara ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, sejarah mungkin ditanyakan. Kita juga tadi kita sangat jauh dari Samarinda, tapi tadi kan 20 kakak ya, 20 kakak yang pernah menjadi bagian dari Samarinda, pernah juga bagian dari Balikpapan. Itu sejarah yang sangat menarik sekali untuk kita ketahui, dan akhirnya kita masuk ke daerah Tenggara. Nanti kalau ada wacana masuk IKN, kita masuk ke daerah ibu kota juga ya. Ada slide saya peta IKN itu. Nah itu. Di Samboja ini akan rencananya memang masuk di wilayah kawasan untuk pengembangan ibu kota Nusantara. Jadi yang kita perlu perlu diketahui, perlu dipahami bahwa seringkali sebagian publik itu kalau nyebut IKN, di PPU, Sepaku, padahal IKN itu luas. Yang di Sepaku itu inti pusat berkarya kan. Sedangkan kawasan pengembangannya yang meliputi kapasitas pendidikan, kampus dan sebagainya itu di kawasan pengembangannya. Samboja dari lampiran undang-undang IKN ini, undang-undang tahun 2022, kalau memang IKN ini terus berlanjut, itu bisa dibilang hampir keseluruhan Samboja masuk, mayoritas wilayah Samboja masuk IKN. Jadi siapa yang berKTP Samboja jadi warga IKN, bukan hanya warga Sepaku. Kalau warga Sepaku bahkan mereka agak ironis karena ada yang tergusur gitu kan. Kalau yang Samboja ini lebih menguntungkan karena nggak ada istilah penggusuran atau relokasi. Ini semua akan dibangun sebagai kawasan pengembangan. Kalau memang IKN itu terus berlanjut, itu tergantung rejim berikutnya. Jadi saya hanya berbicara soal normatif, soal kewajiban dari undang-undang IKN ini karena sudah disahkan oleh DPR dan juga sudah diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2022. Ya, jadi cukup uniklah perkembangan Samboja ini. Tetap bolak-balik masalah otoritas wilayah kan sempat ke wilayah Kutai, ke Balikpapan juga pernah, Samarinda juga pernah. Ini kalau jadi yang terakhir berarti dia masuk IKN begitu. Ya, kayaknya nggak usah pakai mic untuk meminimalisir trouble nih. Jadi ibu bapak sekalian, ada yang didiskusikan terlebih dahulu. Tadi kita melihat ya perkembangan dari Samboja, pernah masuk ke bagian Balikpapan, lalu ke Samarinda dengan beberapa satu keluarga, lalu masuk ke Kota Kertanegara. Juga melihat dari perencanaan ke depan, nanti kita masuk ke bagian ibu kota Nusantara. Ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kita mulai diskusi. Jadi kita diskusi santai ya, Bapak Ibu ya. Yang menanyakan tentang sejarah ini, apalagi ada buku dari Bang Sarip terkait dengan histori Kutai. Agak tebal juga itu. Jadi panjang banget berarti kita ya. Melihat juga salah satu kerajaan tertua ya di Indonesia ya, Kutai dari Kota Kertanegara ini. Ya. Pertanyaan bebas saja. Sejarahnya atau proses penulisannya? Pertanyaan bebas ya. Mau proses penulisannya hingga bisa bagaimana mengulik sampai sejarah itu menjadi sebuah buku, itu kan butuh riset yang cukup matang, cukup luas, dan pastinya dengan referensi yang cukup mencari sangat susah ya. Jadi teman-teman ibu silakan. Kenapa pakai masker gitu? Bukan karena untuk berbayar aja. Ya, oh ya, ibu nih nggak pakai mic dong. Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sangat senang sekali ya adanya workshop ini. Ini saya ingin menanyakan dari sudut mana kita mengawali untuk menulis. Ya, supaya tidak bingung ya, kita memang dari nol lah dalam menulis ini, masih awam bagi kami. Terima kasih. Pertanyaan simpel. Pertanyaan sangat simpel. Iya. Tapi jawabannya perlu keluasan skup ini. Menulis kalau dari pemula ya harus tahu dulu ini genrenya apa ini. Kalau pertanyaan itu ditujukan ke saya kan karya saya itu mayoritas karya sejarah. Ya, karya sejarah itu dibagi dua lagi, ada yang sejarah populer, ada sejarah ilmiah. Yang populer itu ya seperti buku yang di tangan ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ini karya ilmiah karena mengacu kepada metode penelitian gitu. Ada footnote-nya, ini kan bukan untuk pemula ini, maksudnya karya untuk yang sudah melalui proses pelatihan dan sebagainya, ada kompetensi dan sebagainya. Kalau untuk sejarah populer itu seperti ini lebih ditujukan kepada anak-anak atau Gen Z begitu, karena nggak ada pakai footnote. Dia sifatnya langsung rangkuman. Ini buku histori kerja Kalimantan Timur, bahkan banyak ilustrasi gambar di setiap halamannya dengan kadang-kadang tiga kolom atau 2 kolom. Ini isi percik majalah, ini sejarah populer. Kembali ke pertanyaan, mulai dari mana? Saya sering ditanya soal itu, saya jawab kita bisa menulis itu kalau kita punya basic membaca. Kalau bahan bacaan kita makin banyak, itu kita akan mendapat banyak insight atau wawasan. Kadang-kadang dari satu bacaan A, bacaan B itu kadang-kadang ada suatu masalah yang sama, tapi ada perbedaan, itu akan membuat kita penasaran atau membuat kita bisa berpikir, punya ide. Nah, kita bisa munculkan opini atau pendapat yang ketiga gitu. Nah, setelah kita akan tertarik untuk menulis. Nah, tentu saja ada prosesnya menulis, panjang proses bisa menulis ini. Pertama dari membaca, kemudian ada ide, dan itu menjuangkan gagasan menjadi tulisan. Kalau zaman sekarang ini agak praktis ya. Orang yang nggak bisa nulis sama sekali, belum punya pengalaman, dia ada aplikasi di HP itu dari voice atau suara menjadi teks. Ada kan gitu? Itu cukup membantu, menurut saya cukup membantu, tapi tentu harus ada struktur bahasa yang tepat kan, bukan asal bicara. Karena kalau asal ngomong nanti strukturnya menjadi kacau. Nah, ini tentu saja saya kembali ketekankan memang harus punya referensi banyak bacaan. Kalau di sini ada perpustakaan ya kan? Sebenarnya di yayasan kami itu ada banyak buku juga sih. Ya. Jadi referensi bacaan bisa. Jadi kembali ke teknisnya, jadi tema apa yang ingin kita tulis, tentu referensi berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya ingin menulis tentang Samboja, tentu banyak-banyak membaca referensi tentang Samboja, bisa buku, bisa internet juga ada, gitu kan. Tadi Mbak Arin ada cerita soal makam pahlawan. Saya sendiri juga baru dengar ada label pahlawan di sini. Karena kalau predikat pahlawan itu ada definisi secara hukumnya ada. Ya nggak sembarang orang. Nah, tapi kalau kategori lokal sifatnya kultural secara tradisi lisan aja mungkin boleh, tapi untuk diekspos ke dunia luar atau diekspos ke eksternal itu harus ada dasar hukumnya menyebut pahlawan. Apalagi iya, kan pengajuan individu menjadi pahlawan itu ada proses usulan kepada dinas sosial bertingkat ya, dari dinas sosial kabupaten, kemudian provinsi sampai ke kementerian sosial. Di pusat apalagi setuju atau tidak ada proses panjang. Apalagi kalau makam pahlawan nggak terawat, Nggak terlalu dengan maksudnya nggak dikelola ini pahlawan siapa gitu. Jadi kami hanya tahu di situ pangkas rambut makam pahlawan gitu kan tahunya, tapi terkenal cuma pangkas rambut makam pahlawan. Tapi untuk pahlawannya siapa itu juga nggak diteruskan luas. Nah itu karena kita nggak tahu, berarti kita harus melakukan observasi, penelitian ke situ, harus ditelusuri siapa yang pertama kali menyebutkan itu makam pahlawan. Biasanya kalau mungkin orang yang sepuh ya, latar belakangnya disebut pahlawan karena apa? Mungkin barangkali
pejuang gitu kan, pernah terlibat dalam veteran begitu, perjuangan begitu. Tapi tentu harus diverifikasi narasumber informan A, B, dan C itu harus dikonfrontasi, dikomparasikan. Karena di zaman sekarang agak susah juga mencari informan yang mengalami atau menyaksikan peristiwa tersebut. Saya bagi cerita, ada seseorang di Samarinda yang dilabeli sebagai veteran. Ketika saya temui, saya minta izin, minta KTP, lihat KTP-nya. KTP kelahiran 1936. Tahun 45 sampai 50 itu masih bocil, nggak mungkin itu berjuang angkat senjata. Tahun 45 9 tahun. Memang di hadapan saya dia nggak veteran, dia menolak bukan veteran. Saya ini veteran dalam rangka Bipora, jadi bukan veteran 45. Itu harus dibedakan juga. Ini pengetahuan umum bahwa apalagi 2020 ke atas, nggak setiap veteran, ya orang yang disebut veteran itu orang berjuang di tahun 45. Yang masih hidup sekarang tuh kebanyakannya paling tua dia zaman di Wektora tahun 60-an, atau dia veteran Timur operasi Seroja. Jadi bukan lagi yang pejuang 45. Nah, karena dia bukan 45, tentu dia nggak bisa cerita soal apa kejadian tahun 45 di Kaltim misalnya, nggak bisa cerita. Karena saksi sejarahnya sudah hampir mayoritas meninggal dunia. Begitu. Nah, jadi kembali ke konteks makam pahlawan ini agak sulit memang untuk memverifikasi itu makam pahlawan siapa, apalagi secara regulasi nggak setiap individu berhak dikasih label pahlawan, apalagi kalau nggak ada apa namanya Informasi yang kurang jelas. Iya. Begitu Bu yang bisa saya bagi Bu. Kuncinya banyak membaca dulu. Sama tergantung genrenya tadi, mau nulis tentang apa, di situ kita banyak-banyak baca referensi. Untuk teknisnya bisa nanti ke Pak Amir dan Pak Sapri pernyataan. Sama-sama. Baik, berarti seperti itu ya. Jadi seperti Mbak tadi kan penulis novel. Kalau Bang Sarif kan dia penulis histori Kutai. Jadi dari membaca genrenya apa, nanti kita memiliki panduan kalau kita senangnya ini. Jadi menulis itu sesuai dengan referensi membaca dan nanti menjadi hasil yang kita sukai. Ini seperti itu kesimpulannya Bang. Baik, untuk yang lain, terima kasih Ibunya. Dan yang lain ditanyakan dulu. Kita terkait sejarah. Yang kita lihat tadi ya, sejarah ada dari. Kalau misalnya kayak tadi kan di rumah sakit di Tenggarong itu ada rumah sakit Persit. Dan itu sejarahnya itu nama kerajaan itu atau Sultan Agung Muhammad Tariksin. Jadi kenapa rumah sakit di Tenggarong? Beliau adalah sultan terakhir dari kerajaan Kutai Kertanegara. Bertahta tahun 1920 sampai 1960. Begitu. Jadi beliau itu sultan yang mengalami periode paling jaya juga, selain paling jaya juga paling kelam, Sultan Persit. Tahun 1920 masih bermitra dengan Hindia Belanda. Jadi 1936 istana yang dari kayu itu sudah lapuk jambuk gitu kan. Jadi oleh Hindia Belanda difasilitasi pembangunan istana beton yang sekarang jadi museum. Itu 1936. Dananya dari Kutai, tapi fasilitas arsitektur, ahli arsiteknya itu dari Belanda. Maka dia menjadi satu di antara dua bangunan termegah di zamannya. Satunya kan Istana Bogor, itu mirip dengan Istana Kutai di Tenggarong. Itu puncak kejayaan dari Kerajaan Kutai. Kemudian tahun 45 ketika Indonesia diproklamasikan sebagai sebuah negara, itu kan semacam pernyataan sepihak dari Jakarta, deklarasi kemerdekaan sepihak. Sedangkan di Kaltim ini Kerajaan Kutai masih belum bergabung dengan NKRI begitu. Ini terjadi dinamika tahun 50 baru resmi bergabungnya Sultan Kutai ke NKRI. Tapi kemudian tahun 50 sampai ke 60 ya selama satu dekade itu pernah jadi Kerajaan Kutai dijadikan daerah istimewa, mirip kayak daerah istimewa Yogyakarta. Jadi Sultan otomatis menjabat sebagai kepala daerah. Cuma bedanya dengan Jogja, daerah istimewa Kutai itu levelnya
setingkat kabupaten. Kalau Jogja kan setingkat provinsi. Ya. Tapi kemudian tahun 60 dihapuskan tuh daerah istimewa. Yang saya menyebutkan bahwa Sultan Parikesit mengalami tragedi kelam itu ketika tahun 1964 itu tahun 60 itu kelam sudah karena dihapuskan tahun sejarah yang daerah istimewa dihapuskan dan beliau otomatis tidak menjabat kepala daerah dan sebagai sultan juga sudah dilikuidasi. Kemudian tahun 64 Sultan Parikesit ditahan oleh militer di Balikpapan atas tuduhan subversif ternyata makar atau dituduh akan memberontak pada NKRI. Jadi pernah terjadi di Kutai ini lagi kelam menimpa Sultan Parikesit. Tahun 65 dibebaskan. Kemudian ironisnya istana itu kan istana punya Sultan Kutai, kemudian diakuisisi oleh pemerintah Orde Baru tahun 66, 67, 71 jadi museum gitu. Jadi, itulah kekelaman yang terjadi pada Sultan Kutai. Kemudian ketika otonomi daerah, Kesultanan Kutai dihidupkan kembali, termasuk juga merehabilitasi dari nama Sultan Parikesit untuk diabadikan sebagai nama bangunan monumental di Tegaro. Begitu Bang Rikal. baik. Terima kasih Bang Sarif. Itu singkat tadi ya terkait dengan asal usul nama rumah sakit kita Abadi ya, melihat asal usul dari kerajaan ya, Rana Raja dan juga dari Muhammad Haji Parikesit dan juga dari Butin terkait dengan bagaimana awal mula untuk menulis. Tadi sudah dijelaskan, kita berdiskusi. Ada lagi yang lain? Terima kasih untuk tadi seperti halnya seorang pahlawan itu bisa dikatakan pahlawan apabila mendapatkan pengakuan dari beberapa instansi. Nah, apabila kita menulis sebuah cerita dari kampung atau kecamatan kita, apakah kita juga perlu menggali histori-historinya dari sumber-sumber yang valid betul, atau kalau memang sumber itu sudah tidak ada, kita harus melakukan apa untuk penulisan tersebut? Terima kasih. Ya, jadi sejarah yang lengkap itu, yang sumbernya lengkap biasanya memang di pusat-pusat pemerintahan kayak Kaltim, di Samarinda, Balikpapan, Tenggarong itu cukup banyak lah sumbernya. Sedangkan yang selain itu misalnya termasuk Samboja itu memang minim. Makanya saya mau bagi cerita tahun 2019 Agustus, 26 Agustus ketika Presiden mengumumkan lokasi ibu kota baru di PPU dan Kutai Kartanegara, lalu jurnalis pihak-pihak kan masih mendebak-debak di lokasi di mana sih. Waktu itu diprediksi Samboja dan Sepaku. Dua itu yang diprediksi menjadi pusat pemerintahan. Kalau nggak Samboja, Sepaku. Lantas ya jurnalis mencari-cari informasi Samboja yang sangat minim ini. Untuk mencari referensi nggak ketemu. Akhirnya mereka mendatangi saya. Saya juga belum pernah melakukan penelitian tentang Samboja. Jadi mohon dipahami bahwa sejarawan itu bukan orang yang maha tahu, bukan orang yang serba tahu. Dia bukan penghafal cerita, tapi sejarawan itu paham konteksnya. Saya nggak mungkin hafal satu buku, tapi ada pertanyaan atau konteks tertentu saya tahu bagaimana konstruksi sejarahnya saya paham, tapi bukan penghafal gitu. Nah, jadi Samboja yang minim ini, lalu saya segera menelusuri. Kebetulan untuk proses penghimpunan sumber, saya itu proses yang lama dalam menulis sebenarnya mengumpulkan sumber ketimbang proses menulisnya. Jadi selama bertahun-tahun itu mengumpulkan referensi, ya semacam koleksi buku lah di tempat kerja saya. Koleksi buku yang baru maupun sampai yang tua-tua, sampai yang lebih 1 abad. Dan itu saya baca semua. Jadi ketika ditanya tentang Samboja, saya segera tahu ini posisinya di buku ini. Saya nggak susah nyarinya karena sudah pernah membaca dan berulang kali membaca. Jadi ketika ditanya Samboja, saya langsung ingat Samboja ini dia nama yang disebutkan dalam konteks perang Pasifik ketika tentara Sekutu mau mengusir Jepang dari Kaltim kan,
dia masuk menyelinap lewat Samboja. Itu kenapa tercatat nama Samboja dalam sejarah perang Pasifik. Jadi ya proses masuknya intelijen Australia itu lewat Samboja. Lalu dulu namanya penjawat ya, semacam camat itu penjawat. Penjawat ini karena merasa nggak enak di zaman Jepang, jadi membantu sekutu intel tadi masuk. Tapi akhirnya Jepang tahu dan penjawat tersebut ya, di penjawat itu sama Aji Arya Mojo kalau misalnya namanya, itu kan dieksekusi mati oleh Jepang, dan beberapa orang lainnya yang dituduh membantu intelijen sekutu itu dihukum mati. Itu terkenalnya Samboja, termasuk bagaimana perubahan-perubahan soal kewilayahan Samboja itu cukup mudah dan cepat untuk memaparkan kepada publik, kepada jurnalis bagaimana sekilas tentang Samboja. Tapi tentu itu masih narasi dasar ya, dan yang lebih berat atau lebih punya kedekatan emosional untuk menulis daerah tertentu, tentu itu warga setempat, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian itu lebih punya otoritas untuk menulis wilayah sendiri. Termasuk yang ibu tanyakan tadi, bagaimana bisa menulisnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau sumber atau informasi sudah banyak yang ada gitu kan? Ya tentu yang sudah masih hidup yang masih bisa ditanyakan. Nah, karena rata-rata kan orang ini tidak mengalami zaman yang lebih tua, itu tentu harus lebih banyak informasinya supaya ada komparasi, supaya bisa dibandingkan kalau misalnya terdapat perbedaan. Begitu. Jadi sumbernya yang perlu kita gali itu dari warga sekitar yang tahu betul dengan sejarahnya, tidak perlu mencari buku, karena kemungkinan besar kan di dalam buku nggak ada catatan tentang kampung kita atau lokasi yang kita mau tulis cerita tersebut. Jadi hanya perlu dari sumber di sekitarnya yang memang tahu betul cerita daripada kampung atau kelurahan yang mau kita angkat, seperti itu. Jadi tetap dua sumber kita ambil, sumber lisan dan sumber tulisan. Kalau sumber lisan tadi tentang cerita misalnya ibu desa apa? Argosari. Ya. Argosari. Dan itu bisa ditelusuri dari mana penamaan nama desa tersebut. Nah itu dari sepuh biasanya yang tahu itu. Yeah. Nah tentu dilengkapi dengan sumber tulisan. Sumber tulisan yang saya maksud itu biasanya tuh di perpustakaan daerah atau pusat kabupaten atau mungkin perpustakaan kecamatan masih menyimpan tuh laporan-laporan dari instansi, biasanya itu Bapeda atau Badan Statistik, laporan-laporan data-data tentang bagaimana jumlah penduduknya kan dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun, kemudian luasannya, profil masyarakatnya, mata pencariannya apa aja, itu di buku lama biasanya ada. Maka saya tadi menemukan peta Samarinda yang masih dekat dengan Samboja itu dari buku tahun 88, buku laporan pemerintah. Nah itu saya maksud tentu harus dilengkapi dengan sumber-sumber tulisan supaya data kita valid gitu. Itu untuk jangka waktu yang lama kita harus melihat di laporan. Tapi untuk misalnya kita gunakan untuk laporan yang sekarang tuh kita ngambil dari monografi kelurahan seperti itu sebagai catatan tertulis kan, apa bukti tertulisnya bisa Pak seperti itu. Bukan bisa kali, memang seharusnya begitu. Ya maksudnya kan nggak harus kita yang tadi kan misalnya ngambil yang lama, kita harus ke Bapeda atau yang mana apa yang benar-benar lama banget kan kita nyarinya jauh atau nggak ketemu misalnya. Tapi yang kita pakai yang sekarang yang dari kelurahan atau sumber-sumber yang terbaru seperti itu. Nah tergantung juga topik kita ada pembatasan juga dalam menulis misalnya tentang tema riwayat kampung. Kita ada pembatasan waktu, timeline-nya. Apakah kita mau menulis secara utuh dari kapan yang pertama kali berdiri, kapan ada misalnya, atau kita batasi periode tertentu. Itu dalam tulisan sejarah ada pembatasan supaya tidak terlalu luas. Nah bedanya saya kan bikin buku, makanya total ini dari awal sampai yang sekarang. Tapi kalau konteksnya yang ibu-ibu saudara sekalian ini baru kayaknya artikel kan ya. Kalau artikelnya tentu ada batasan waktu. Kalau batasan waktu simpel aja. Nggak sudah terlalu itu pekerjaan sejarawan, pekerjaan ahli yang menelusuri sampai ke bahkan ini biasanya. Bahkan untuk pekerjaan yang ibu maksud itu difasilitasi pemerintah biasanya BRIN itu.
lokasi IKN itu kan tempat yang datanya minim, makanya pemerintah melalui BRIN memfasilitasi peneliti untuk terjun ke sana, dibiayai maka mereka mau meneliti. Termasuk nama-nama asal usul nama-nama kampung di Sepaku, ada beberapa kampung itu baru aja diteliti, sebelumnya nggak pernah diteliti. Itu pun masih sifatnya menghimpun sumber-sumber lisan yang tentu belum bisa dikatakan final juga, karena hanya sumber dari lisan kan belum tentu valid. Maka saya contohkan tadi, nama Balikpapan aja sudah puluhan tahun kan masih tetap nggak bisa disepakati yang mana yang paling valid. Nama Sungai Mahakam kan nggak tahu juga siapa yang memutuskan nama Mahakam. Beda, kecuali Samarinda. Kalau Samarinda, saya kan orang Samarinda, jadi saya fokus menelusuri sampai final nih. Samarinda ini asal usul dari mana nih? Kan macam-macam versinya. Ada Samarindanya rakit di sungai, jadi kalau naik sama-sama tinggi, sama-sama rendah kalau surut. Ada juga cocok logi tuh, Samar Indah, dari jauh sama-sama rendah itu cocok logi. Ada juga Samar rendah itu maksudnya Samar rendah. Saya sebentar. Versinya dari Samar rendah itu agak OOT nih, topik. Samar rendah itu golongan penduduknya semacam kastanya itu ini orang rendahan, jadi sama-sama penduduk rendahan. Ada juga yang begitu. Tapi akhirnya saya sepakat dengan yang diungkapkan oleh wartawan senior, tokoh wartawan Kaltim, Umar Dahlan namanya, sudah meninggal. Samar rendah itu dari samanya permukaan sungai Mahakam dengan darat tepian Samarinda, itu sama-sama rendah, bukan sama tinggi tapi sama-sama rendah. Saya lebih menguatkan pendapat tersebut. Nah, ini kembali ke konteks Samboja, nama kampung itu memang ada penelusurannya supaya kalau ada peneliti di luar dia bisa merujuk pada karya kita gitu. Itu salah satu cara juga mengenalkan potensi lokal, kalau penulis lokal ke nasional begitu. Jadi peneliti luar datang misalnya meneliti Samboja, dia bisa merujuk kayak karya kita semua gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ibu cukup? Baik, terima kasih. Berbeda informasi, tapi untuk validasi harapannya ada dari syarat tertulisnya. Jadi kita bisa komparasinya menggabungnya menjadi satu tulisan. Ada yang ditanyakan? Yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mungkin yang saya mau tanyakan adalah karena Bang Salim sudah menghasilkan sebuah buku yang sejarah, mungkin saya terutama yang mau minta tips bagaimana menjadikan sebuah tulisan sejarah dari mungkin yang sumbernya minim atau ada informasi dari orang-orang tapi ya tidak sama gitu, berbeda-beda atau simpang siur lah istilahnya. Jadi gimana mengolah sumber itu menjadi sebuah tulisan sejarah? Apakah itu diperbolehkan misalnya itu cuma bersumber dari kata orang gitu? Mungkin itu aja. Bisa dicontohkan konkretnya? Ya misalnya versi masyarakat ini sejarahnya ya kayak Samarinda mungkin yang tadi kan ada yang berbagai macam versi ceritanya sendiri, dan ya maksudnya gimana cara menyajikan tulisan itu menjadi sejarah kalau sumber informasinya itu berbeda-beda. Oke. Saya kasih contoh misalnya sejarah sejarah Samarinda kan kalau audiens membaca sejarah Samarinda dicari di Google gitu kan, mungkin ketemu narasi bahwa Samarinda itu berdiri tahun 1698 dengan kedatangan rombongan dari pulau seberang. Mereka datang lalu berdirilah kota Samarinda. Itu narasi dasarnya begitu. Saya baca pertama kali. Dulu waktu belum memahami sejarah, saya pikir udah ini berarti memang sejarahnya begitu. Lama-kelamaan saya menemukan perbedaan ini dan melihat realitasnya. Misalnya Samarinda, bahasa apa yang paling digunakan sebagai bahasa lintas etnis, lintas kelompok. Dari unsur bahasa itu kan ada ungkapan bahasa menunjukkan bangsa. Bahasanya kan ternyata bukan bahasa dari pulau seberang, bahasa lokal yang digunakan oleh lintas etnis. Maka saya penasaran kenapa kalau dia katakan ini didirikan oleh kelompok komunitas dari seberang, kenapa bukan bahasa dari seberang yang dipakai di Samarinda? Nyatanya kan di Samarinda dan pemerintah Kemdikbud, Badan Bahasa Kemdikbud kan mengakui bahasa daerah Samarinda, tahu bahasa apa namanya?
bahasa Banjar Samarinda, itu nama bahasa daerah Samarinda, dan itu lintas etnis yang penggunanya bukan orang Banjar aja, lintas etnis, bahkan orang Tionghoa pun berbahasa Banjar. Dari situ saya penasaran kalau kenapa bahasa Banjar, kenapa sejarahnya didirikan oleh kelompok dari pulau lain. Maka saya melakukan verifikasi, mencari sumber narasinya tadi yang dikatakan didirikan oleh kelompok luar. Itu saya kejar tuh, sumbernya apa ini? Menyatakan didirikan. Saya telusuri, ketemu salah satu pustaka yang menyebutkan bahwa sumbernya dari buku orang Belanda tahun 1936. Dia mengutip itu kan. Nah, sebagai orang yang belajar sejarah, kita nggak cepat, kita mirip dengan jurnalis wartawan, kita punya sifat skeptis. Kita harus selalu ragu dengan data. Kita cek sendiri sumbernya tuh. Kita cari buku Belandanya. Benar kan di buku Belanda ada yang menyebutkan seperti narasi tersebut? Dan singkatnya nggak ada. Bahkan nama tokohnya, nama tokoh pendiri Samarinda itu nggak ada di buku Belanda tersebut. Disitulah makanya kalau dia googling itu untuk narasi sejarah Samarinda itu sudah berubah. Tidak benar kalau didirikan oleh salah satu kelompok dari luar begitu. Bahkan nama tokohnya pun itu nggak ketemu sumber Belandanya, sumber ilmiah nggak ketemu, hanya sekedar klaim lisan begitu. Nah, yang tadi sumber lisan jadi lemah karena ketika mereka memaksa menyetak sumber Belanda, ternyata terjadi fabrikasi artinya pemalsuan data. Nggak ada datanya. Itu contoh konkret bagaimana memverifikasi sejarah. Sama juga kalau versi orang tuanya kan sepuh-sepuh kadang-kadang untuk penulis pemula sering punya asumsi atau punya prinsip yang keliru gitu. Kalau sudah kata orang tua pasti valid ini, kan nggak begitu konsepnya. Ada yang berpedoman pokoknya ini kata leluhur kami begini, enggak. Kita kan mencari kebenaran, bukan hanya segera kata pokoknya asal kata orang tua. Kan kebenaran tidak diukur dari tua mudanya si informan, tapi dilihat dari kebenaran validasinya gitu. Yaitu ini hal-hal yang kontroversi begini biasanya terjadi pada peristiwa kepahlawanan perjuangan. Itu sering tuh terjadi melebih-lebihkan cerita, bahkan mengurang, atau kalau dia punya konflik dengan individu lain jadi hilang tuh narasi keperjuangan yang lain. Yang agak konkretnya, jadi contoh konkret kalau menelusuri sejarah perjuangan tokoh gitu, itu kita lebih valid kalau dari sumber orang lain ketimbang keturunannya. Jadi kalau keturunan pasti yang hero-nya lebih-lebihkan. Misalnya Samarinda, ada salah satu tokoh pejuang ini meninggalnya karena sebenarnya dia kebal peluru, nggak mempan peluru. Coba waktu itu kopiahnya jatuh, jadi pas kena meninggal. Ini contoh-contoh hiperbola yang dalam narasi sejarah itu nggak masuk yang begitu. Cerita-cerita soal kekebalan mistis-mistis begitu nggak bisa. Nah itu tadi konteksnya adalah info. Kita cek sumber latar belakang informan juga. Umumnya kalau dia keturunan itu akan lebih banyak subjektifnya, akan melebih-lebihkan cerita. Jadi lebih objektif pada pihak lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan si tokoh tersebut. Itu lebih objektif. Oke, ada sanggahan silakan atau ada masukan yang lain. Mungkin saya ada masukan. Silakan bebas kita. Di depan aja kali ya enak masukan. Mic-nya nggak bisa ya? Bisa bersih. Hanya berapa tahun? Berapa lama ini? 2 tahun begini ini. Tapi tentu ada proses yang panjang yang saya bilang tadi, lebih lama mengumpulkan sumbernya dari manusia. Mengumpulkan kan sampai sekarang terus mengumpulkan dari tahun 2015 hampir 10 tahun saya mengumpulkan bahan-bahannya ini. Baik, mungkin tadi pertanyaan Pak Agus ya. Saya itu sebenarnya tertarik sama sejarah Pak, sejarah Samboja, sejarah Kuta gitu. Cuman karena saya itu penulis novel fiksi, jadi nggak begitu intens untuk menulis tentang sejarah tentang Samboja. Makanya saya tuh perlu teman-teman di Samboja yang kita sama-sama bergerak bareng, kalau bisa kita itu sama-sama bisa mengabadikan
dengan Samboja lah dalam bikin cerita masa kini kalau memang nggak bisa kita cari literatur di masa lampau gitu. Tapi sebenarnya saya ada ngundang salah satu teman baca namanya Syai Ahmad Ismail, mungkin ada yang kenal teman-teman di sini. Dia punya taman baca di warung di apa di belakangnya Malang Pahlawan. Nah, mungkin kalau ya di danau, ada saudara beliau itu punya taman baca. Saya sudah 2 kali mungkin berkunjung ke sana karena beliau juga veteran ya Pak ya, dan alhamdulillah masih sehat gitu. Di beliau bentuk taman baca bareng saya waktu itu 2018. Dan di tempat taman bacanya dia itu mungkin kalau Bapak Ibu punya waktu berkunjung ke sana, itu sejarah-sejarah Samboja ada di sana. Jadi MTQ pertama kali itu ada di sana. Bahkan fotonya Pak Zazuli, mohon maaf ya Bu ya, masih kecil itu belajar di TPA ada di sana Bu, saya lihat. Saya lihat ada, dia tuh di taman bacanya benar-benar dia pajang-pajang gitu Pak. Kolektor arsip lah. Arsip gitu kan. Umurnya mungkin sekitar 90-an. Dan beliau adalah mantan kepala KUA Samboja, dan di umur yang ke-90 itu beliau buka taman baca di mana di situ arsip-arsip Samboja itu sepertinya ada di situ. Tapi saya tidak menelisik lebih jauh ya Pak ya, karena saya itu nggak ada waktu untuk nulis sejarah, terus nggak, karena nulis fiksi, saya lebih ke penulisan fiksi, jadi nggak intens untuk lebih ini ke sejarah, karena harus sejarah kan apalagi di situ mungkin kita harus lebih banyak waktu ke situ ya, ke situ lagi gitu, karena ada beberapa arsip Samboja sebenarnya ada di situ. Dan beliau kalau disuruh menceritakan Makam Pahlawan itu siapa pejuang yang dimakamkan di situ, beliau itu masih hafal. Makanya kalau teman-teman masih ada waktu, mungkin ya mudahan beliau masih umur panjang, kita bisa bergerak cepat untuk kita mengambil arsip di beliau gitu Pak. Karena saya tuh sudah nggak ketemu lagi. Saya kemarin bincang-bincang sama teman-teman yang dari komunitas lain, dia bilang banyak nih sejarah Samboja, tapi veteran di sini tinggal 2, Pak Haji Ismail dan Haji Junaidi. Nah, Haji Junaidi saya belum pernah ketemu, tapi kalau Pak Haji Ismail karena dia punya teman baca, saya bisa ketemu. Mungkin nanti teman-teman kita bisa agendakan bareng-bareng, mungkin mau tur ke teman bacanya, kita cari informasi untuk sejarah-sejarah Samboja, karena saya juga kurang nggak fokus di situ gitu Pak. Jadi belum begitu paham, dan karena kegiatan banyak juga kan, jadi bukan ini nggak mampu untuk melakukan itu. Tapi saya berharap teman-teman di sini bisa punya kepedulian, terutama anak-anak muda. Kayak itu usianya sudah 90 lebih, mungkin 93. Kita mungkin nggak punya banyak waktu untuk berleha-leha untuk kita menggali informasi itu, mungkin bisa lebih dipercepat, karena saya itu sempat ada hal yang saya sesali waktu itu sama teman-teman di kita juga. Jadi waktu itu kita rencananya mau bikin film untuk salah satu sosok orang tua yang ada di daerah kami, ada namanya Arwah Bamudin yang dia. Kami waktu itu sudah datangin beliau, sudah datangin keluarganya, mereka sudah ngasih izin kami untuk bikin film dokumenter tentang sosok beliau gitu. Tapi karena teman-teman ini yang pelaksana lapangan ini jadwalnya kan, kami itu namanya Taman Baca itu relawan Pak basisnya ya kan, jadi yang kerja ya kuliah akhirnya nemu jadwalnya itu nggak, untuk jadwal syuting filmnya itu belum klop gitu. Dan akhirnya beliau sudah meninggal lebih dulu gitu, jadi kita nggak bisa lanjutkan untuk kita dokumentasikan itu. Nah kemarin sudah sama teman-teman juga mau dokumentasikan kayak yang punya taman baca ini, tapi belum ketemu juga jadwalnya gitu. Beliaunya belum bisa ditemuin sampai sekarang. Teman-teman masih ngatur jadwal lagi nih kapan bisa ketemu gitu, karena kita pengennya bisa bergerak cepat. Kita nggak tahu ya namanya usia, apalagi beliau sudah tua gitu, dan beliau adalah satu-satunya saksi sejarah Samboja. Kemarin saya undang beliau ke sini katanya lagi sibuk renovasi perpustakaan itu. Jadi nanti kalau misalnya mungkin masukan ya buat teman-teman, siapa tahu bisa ada bahan tulisan tentang Samboja atau lebih detailnya, karena saya lihat di sana. Nanti mungkin kita bisa main-main ke sana apa ya, kapan-kapan bareng-bareng. Itu aja sih masukan dari saya. Ada lagi? Yang ditanyakan ada mau disampaikan dari Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nisa. Saya mau bertanya sama bapaknya. Jadi ada bapaknya ada mau membuka acara itu ya. Nah, saya mau nanya Pak, makna dari mengelur naga di Herau itu apa sih Pak? Dan kenapa warna naga di Herau itu ada yang warna merah, warna
hitam dan warna seperti warna-warni. Kenapa nggak warna kuning semua? Setahu saya warna kuning itu warna simbol kerajaan Lawarman, Pak. Nah, kenapa itu? Makna mengulur naga. Ya. Jadi ada mitologi yang dipercaya masyarakat Kutai. Naga itu di tahun abad 13 Masehi ada dua pasangan yang sudah berusia lanjut tapi belum punya anak. Lalu mereka minta kepada yang Maha Kuasa, berdoa gitu kan, melakukan ritual minta anak. Akhirnya tiba-tiba di dalam rumahnya muncul ular, dan ular ini akhirnya dipelihara oleh orang tua ini. Beberapa waktu kemudian ular ini bisa berbicara gitu, kalau di mimpi gitu kan, bicara. Dia minta disediakan tangga dari rumah untuk langsung menuju ke Sungai Mahakam. Jadi dibikinkanlah tangga gitu kan. Jadi ularnya turun ke Sungai Mahakam, masuk ke dalam sungai, lalu di Sungai Mahakam muncul tubuh ibu itu, kayak ada gemuruh gitu, muncul lembu suara mengusung tempat itu, dan naga juga, sebenarnya lembu suara juga ada naga mengusung sebuah bayi yang ada gong, kalau nggak salah, gong. Jadi itulah asal usul kenapa tradisi Erau adalah mengulur naga, untuk mengenang peristiwa turunnya naga yang dipelihara orang tua tadi, yang memunculkan kelahiran seorang bayi dari dalam sungai. Bayi itu namanya Putri Karangmelenu. Putri Karangmelenu menikah dengan Aji Batara Dunia Sakti. Jadi leluhur Kutai gitu. Mengenang itu sebagai sarana menjaga memori kolektif, menjaga ingatan bersama bahwa leluhur Kutai itu namanya Aji Batara Dunia Sakti dan Putri Karangmelenu gitu. Soal warna, kenapa bukan cuma warna kuning? Sebenarnya warna kuning ini warna khas Melayu. Warna khas Melayu ini kan luas nih, dari bukan cuma Indonesia, Malaysia kan di Melayu juga. Dalam simbol warna kuning umumnya digunakan dalam pakaian, busana, ikat kepala dan sebagainya. Tapi tidak seluruhnya kuning, termasuk bangunan rumah kan nggak kuning. Istana Kutai juga nggak kuning, bahkan beton putih. Nah, tentang variasi warna itu konsensus tiap-tiap entitas atau komunitas, khusus Kutai. Tadi itu tolong dibedakan, Kutai yang ada prosesi era ini bukan Kutai yang warna, bukan. Ini Kutai Kertanegara. Jadi makanya warnanya menurut konsensus para bangsawan ketika membuat kan itu kejadian mitologi di zaman lampau untuk sekarang. Jadi prosesnya mengulur replika naga, bukan naga betulan kan, replikanya. Jadi dibikin konsensusnya ya warna-warni begitu, nggak mutlak kuning. Dan itu diwujudkan dalam selain replika naga juga dalam pembangunan beberapa replika naga ada di Pulau Gumola kan ada juga replika naga warna-warni juga begitu, Mbak. Cuma jadi kita sejarah dari ibadah yang lainnya terkait dengan mungkin sekarang melihat udah warna kuning cukup lama kita lihat bisa kita ke Tenggarong, kita lihat dari dulu kuning, tapi semakin pengen bergeser dan itu yang dipertanyakan Mbak ya, mungkin dari sekarang juga mungkin ada jembatan juga belum itu kan sempat polemik juga pada waktu mau bahas warna kuning nggak? Polemik itu jadi itu ada udah dijelaskan terkait dengan itu adalah simbol warna lain. Warna politik nanti. Nggak apa-apa, pakai bebas. Ini live bukan di rekaman ini. Enggak live, tapi rekaman. Dokumentasi ya. Jadi tolong dibilang, saya tidak terlibat dalam satu kubu manapun. Itu soal warna kuning, makanya saya sebutkan tadi, nggak semuanya harus kuning juga. Adapun fasilitas publik kayak jembatan, fasilitas publik itu urusan pemerintah, bukan urusan adat. Bukan saya membela yang warna merah, kan nah begitu kenyataannya. Bahkan dalam lingkungan adat Kutai pun tinggal sebanyak pun yang saya sebutkan tadi kan istana Kutai bukan kuning, putih. Kostum Raja Kutai, Sultan Kutai, warnanya
Ada yang mantel putih, ada yang baju umum Arab bangsanya hitam. Songkoknya, yang pecinya kan namanya apa ya? Songkok itu. Apa namanya? Warna hitam juga. Begitu. Apalagi jembatan bukan bangunan adat, jembatan bangunan publik. Untuk warna ya terserah PU aja. Iya betul. Dibedakan konteksnya. Kalau adat itu tadi menyangkut busana kerajaan, menyangkut warna makanan yang dihidangkan untuk acara prosesi adat, sesajennya, itu yang nggak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau bikin kantor dinas itu terserah. Benar. Estetika aja, soal estetika belaka. Begitu dulu persoalannya, jadi bukan urusan politik itu. Adapun memang nggak bisa dipungkiri ada yang menunggangi soal politik, soal warna ini, menunggangi adat gitu. Harusnya kan adat nggak boleh ditunggangi soal politik. Demikian. Silakan kalau ada tanya bebas. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penasaran dengan nama Bandara Sepinggan Balikpapan. Kalau tidak salah namanya hanya Sepinggan. Sekarang kan Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Ceritanya bagaimana? Saja. Masing-masing cari nama-nama deh. Tanya saya. Sejarahnya dari ujung ke ujung. Ya, jadi kenapa itu tahun 2015 kalau nggak salah atau 2017 ya? Oh, zaman Presiden SBY itu. Ya, zaman Presiden SBY nama Sultan Haji Muhammad Idris. 2017 ya. Saya punyanya baru bisa kerja kayaknya. Oh gitu. Sekitar 2017 kalau nggak salah. Peresmiannya ya. Peresmiannya. Kalau kosong lagi koptik DPT Balikpapan waktu itu. Bahkan beli koptik juga dengan pasir. Ada juga kan masyarakat sekelilingnya nggak mau Jadi banyak masalah nih soal penamaan bangunan publiknya pemerintah ini. Pertama soal siapa yang berhak memberi nama, kemudian nama apa yang cocok, itu pasti polemik. Jadi latar belakang kenapa nama itu diubah, jadi ada keinginan dari Gubernur Amparo waktu itu untuk memajukan usul pahlawan nasional atas nama Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Karena beliau mengaku Haji Muhammad Sulaiman ini adalah orang yang berjasa terhadap leluhurnya. Jadi leluhurnya Pak Amparo menjadi kepercayaannya Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Haji Muhammad Sulaiman bertahta di Kutai tahun 1850 sampai 1899, hampir setengah abad, 1890 sampai 1899. Dan di zaman beliau lah ditemukannya sumber minyak di Balikpapan. Jadi zaman beliau ini perintis dari majunya perekonomian Kutai, penambangan batu bara, minyak dan sebagainya, itu zaman Haji Muhammad Sulaiman. Nah, untuk proses usulan pahlawan nasional itu hasilnya saatnya banyak. Salah satunya adalah sudah dijadikan nama bangunan monumental. Makanya bangunan monumental dipilih yang besar dan tempat yang dikunjungi lintas pulau, lintas kota, lintas provinsi, kayak bandara yang cocok memang. Karena lebih mudah dikenal dan tercatat secara internasional kan dicatat juga nama bandara. Jadi sikatnya dijadikanlah nama Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Itu profilnya tadi Raja Kutai. Itu kakek dari Sultan Haji Muhammad Tarfisid. Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Ya. Nah, begitu. Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Di zaman beliau juga dilakukan pembuatan ketopong itu mahkota emas. Kalau pernah ke Museum Tenggarong ada tuh replika mahkota emas itu di zaman Sulaiman. Kemudian pembuatan replika lembu suara emas. Yang emas itu di Tenggarong. Itu zaman Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Intinya di zaman Sultan Muhammad Sulaiman lah banyak finansial, banyak pemasukan dari royalti minyak, royalti batu bara. Kalau Gubernur Ampar mencetus memberikan label kepada Haji Muhammad sebagai pelopor kebangkitan ekonomi Kutai atau tokoh penggerak ekonomi Kutai, Haji Muhammad Sulaiman. Kontroversinya mungkin sudah tahu ya atau belum? Karena waktu itu dari pihak pasir mengklaim ini Balikpapan ini punya pasir melebar masalah ini. Mana yang valid? Punya pasir atau punya Kutai? Balikpapan. Tentu kita verifikasi. Verifikasinya gimana? Apakah nanya kepada sepuh?
susah kalau tanya ke sumber lisan. Ya tentu kita cari sumber tertulisnya apa? Dokumen atau sumber sejarah yang lebih tua lagi. Karena kalau lebih tua lagi di masa lalu orang nggak ada kepentingan mau masukkan nggak apa adanya aja kan. Jadi dicek dokumen ketika ada perjanjian antara Kutai dengan Belanda, Pasir dengan Belanda, kan zaman dulu itu ada perjanjian atau ada deal. Jadi nggak setiap penjajahan itu harus dengan peperangan, pertempuran. Ada yang nggak merasa dijajah tapi kerjasama gitu kan. Ya bagian Belanda bisa mengeksploitasi buminya, Belanda ngasih royalti pada kerajaan masing-masing tanpa perang. Ya tentu pihak istana juga senang dia kan daripada berperang ngapain? Toh dijajah tapi dapat royalti. Gitu. Nah, jadi dari dokumen-dokumen perjanjian itu dicatat ya Balikpapan punya berada dalam wilayah Kutai. Jadi ada salah satu dokumen juga ada beberapa 5 pelabuhan Kutai. Salah satunya pelabuhan Balikpapan. Itu jelas punya Balikpapan. Punya Kutai. Balikpapan itu punya Kutai. Maksudnya klaim-klaim punya siapa? Terus IKN, Sepaku punya siapa? Punya Pasir atau Kutai? Dokumen otentik punya Kutai, Sepaku. Punya Kutai, itu Pasir. Klaim pasir kan hanya lisan, klaim-klaim zaman sekarang ya. Tapi kalau dokumen-dokumennya Sepaku itu punya Kutai. Dan pemerintah mengakui. Pemerintah otomatis berdasarkan sumber otentik dong. Maka ketika awal 2022 ketika ada prosesi penyatuan air tanah para gubernur se-Indonesia kan, kalau masih ingat ada gubernur berkunjung ke titik nol. Itu kan sebelum presiden masuk ke titik nol kan ada prosesi tepung tawar tuh, kan Sultan Kutai yang melakukan prosesi tepung tawar untuk mensimbolisasi sebagai bahwa ini dulu tempo dulunya punya Kutai. Kayak ini. Begitu. Baik itu bro. Ada yang ditambahkan atau biasanya? Ditanya lagi yang lain, yang dari kubu sebelah kanan saya, ditanyakan terkait dengan yang teman-teman gini sini yang masih sekolah-sekolah itu dia mau tanyakan mungkin terkait dengan tadi kan kita dilintasi dari Samboja. Nah kenapa yang dikata kota Jong itu cuma sangat-sangat misal begitu? Karena kan ini kita sama-sama berjuang dulu mungkin ya. Kenapa yang benar saya aja kalau gitu nanya ya. Saya tuh penasaran karena di Balikpapan itu ada kayak dalam heritage itu benar-benar sejarah perjuangan warga Balikpapan dan sangat-sangat itu cerita perjuangan melawan penjajah itu sangat ini loh maksudnya. Tapi antara ini kan Samboja ini kan ada di antara Balikpapan dan sangat-sangat gitu kan. Maksudnya kenapa di Samboja ini kok kita itu bahkan nggak menemukan literatur sejarahnya, kita nggak tahu siapa pejuang-pejuangnya. Bahkan di Samboja ini ada makam pahlawan, di depan makam pahlawan itu kalau nggak salah ada bunker, ada di Gunung Kepaya itu kan di depan makam pahlawan itu kan namanya Gunung Kepaya. Itu ada lorong panjang mungkin lebih dari kata orang ya, maksudnya di situ ada kayak lorong bawah tanah gitu lah. Nah di situ ada sejarah, tapi nggak ada yang boleh masuk ke dalam situ karena kan ya kayak apa sih sudah nggak terawat gitu, nggak ada yang pernah itu. Dan di depan kantor KUA itu ada bunker gitu. Ya itu bunker batu bara. Saya nggak tahu itu terowongan batu bara apa tapi yang jelas di situ ada terowongan yang di bunker nggak tahu. Terus di depan KUA juga ada kayak bunker. Terus di kalau di Sungai Silang tuh sebelum pos itu ada sih yang ada TK itu tuh ada yang punya kayak bunker gitu, tapi ternyata tuh katanya itu tuh PDAM kalau dulu. Nah cuma saya nggak ngerti PDAM tapi dia kayak bunker gitu kan. Dan banyak gitu sebenarnya situs-situs sejarah di Samboja yang seharusnya tuh ada nilainya, ada value-nya, tapi hilang gitu aja dari sejarah gitu loh Pak. Karena kan belum ditulis. Iya, hilang dari sejarah karena nggak ditulis ya kan. Makanya kita berharap di workshop ini memang benar-benar teman-teman di Samboja bisa membantu kita untuk menulis lah tentang sejarah Samboja. Bisa yang masa lalu bisa terungkap gitu kan, entah itu dari arsip kelurahan, desa gitu. Kayak nama asal usul Samboja aja kemarin diskusi sama banyak versi gitu. Ada yang bilang Samboja itu berasal dari bahasa Cina. Satu versinya begitu. Ada lagi yang bilang karena dulu di sini banyak orang Cina, tapi saya lihat mayoritas kayaknya nggak terlalu banyak ya keturunan
Cina di situ, jadi masih ragu nih dengan pendapat yang satu gitu. Kemudian pendapat yang satu bilang dulu orang-orang Samboja itu kedatangan Belanda di tahun berapa gitu saya lupa, dan mereka itu bilangnya dari apa sih kalau orang Jawa itu ya kayak Jawa atau apa gitu ya, penjawat namanya. Bilangnya sambut aja gitu. Nah maksudnya Belanda datang itu katanya orang-orang sini bilang sambut aja, akhirnya jadilah nama Samboja katanya gitu. Pokoknya banyak versinya Pak, jadi sampai sekarang pun saya nggak tahu nih mana yang lebih valid. Nah mungkin saya pengen tahu nih dari Pak Sarif, ada nggak sih literatur Samboja yang dia bisa meyakinkan kita bahwa di Samboja ini ada apa namanya, ada perjuangan warga Samboja dalam peran memperjuangkan kemerdekaan. Jadi pada hakikatnya seluruh wilayah Pulau Nusantara ini punya riwayat perjuangan. Cuma tergantung lagi kan ada ungkapan sejarah yang ditulis oleh sang menang. Sejarah yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan, pusat birokrasi itu lebih banyak referensinya, lebih banyak juga sumber daya yang menulisnya. Karena mereka juga punya kedekatan emosional dengan kampung atau tempat kota kelahirannya. Adapun Sanga-Sanga kenapa dapat predikat kota jiwa? Jadi publik itu lebih mudah mengingat ketika terjadi pertempuran fisik. Nah kebetulan kan di Sanga-Sanga ada perang fisik selama 3 hari itu, 26 sampai akhir Januari 47, dan korban jiwanya banyak. Jadi kalau mengat peristiwa ada korban jiwa banyak itu mudah dikenal. Akhirnya dapat label sebagai kota juang Sanga-Sanga. Padahal bukan cuma Sanga-Sanga yang berjuang. Permasalahan Samboja ini secara geografis jadi lebih kepada tempat transit sebenarnya. Tempat untuk menyusun strategi, tempat berlindung, tempat untuk mundur, tempat untuk mengamankan diri. Atau mungkin masuk akal ketika ditemukan apa yang diduga sebagai bunker. Nah, itu lebih ke tempat mengamankan dirinya. Makanya tadi ada konteksnya ketika perang Pasifik, perang dunia kedua, intelijen Australia masuknya ke Samboja kan, nggak langsung ke Balikpapan atau ke Samarinda. Ini tempat yang agak sulit dijangkau oleh incumbent atau pihak status quo, dalam hal ini Jepang waktu itu yang berkuasa di sini. Jadi dia lebih kepada tempat transit Samboja ini. Tapi tidak menutup kemungkinan pertemuan ketika terjadi kan dari pihak penguasa yang lama bisa saja menelusuri atau mengejar kemana lari pejuang itu bisa berpotensi ada cerita-cerita soal pertempuran insidental, tembak-menembak itu biasa itu. Tapi sifatnya bukan pertempuran yang memang terencana. Berbeda dengan Sanga-Sanga itu terencana memang. Pertempuran merebut penguasaan minyak di Sanga-Sanga tahun 47 itu persiapannya panjang. Agak ada 1 tahun lah persiapannya itu dan terencana. Adapun di tempat-tempat lain kayak di Samboja, kecamatan-kecamatan di pedalaman Kutai Kartanegara kayak Muarkaman itu sifatnya insidental, bukan pertempuran yang terencana. Termasuk Samarinda. Samarinda itu ada 4 monumen pertempuran. Hanya 1 yang agak terencana yang menghampang ada 1 di Tulperon tubuhnya. Yang lain itu sifatnya insidental. Jadi Belanda lagi nyari di mana markas tujuan ketemu terjadi tembak-menembak. Kuncinya tuh banyak membaca, banyak referensi membaca, kita bisa punya wawasan banyak, punya rasa penasaran untuk menuangkan ide dari gagasan kita sendiri. Tentu kita juga harus punya metode melengkapinya dengan skill supaya tulisan kita menjadi karya yang berkualitas, bisa menjadi referensi orang lain juga, dari pihak lain juga. Karena kalau kita asal nulis, karya itu jadi tidak bisa dijadikan rujukan oleh dunia luar gitu. Dan kita harus siap juga ketika karya terbit, kita bukan sekedar dalam tanda petik memamerkan di medsos, misalnya memegang buku foto gitu, baru kita bangga. Kita harus siap mendapatkan kritik dari publik, gitu. Jangan hanya mau mendengar puja-puji dari orang, karena itu bisa menghanyutkan, bahkan bisa menyesatkan. Kita harus berani meminta kritik dari orang. Kalau belum berani secara terbuka, kita bisa minta secara pribadi, gitu kan, tidak untuk diekspos, tapi mendapatkan masukan dari orang yang lebih ahli dalam keputusan tersebut.
saya sarankan juga untuk hasil workshop ini kan bisa sebelum di launching atau terbit ada semacam diskusi dulu kan, membahas isi buku ini kepada para ahli begitu kan. Jadi ketika terbit itu sudah benar-benar ada nilai kesempurnaannya lah, ketimbang langsung terbit tiba-tiba dari pihak yang lain tidak mengakui atau tidak menganggapnya kurang gitu kan. Jadi perlu ada semacam evaluasi sebelum diterbitkan atau diekspos kepada publik. Dan memang untuk proses menulis bisa menjadi penulis harus konsisten, latihannya terus-menerus. Saya bilang tadi nggak cukup 1-2 hari atau seminggu, harus konsisten mempelajari ilmu penulisan. Dan betul kata Mbak Rina tadi, Pak Barin, bahwa nggak mesti punya bakat dan menulis. Yang penting ada kemauan, ada latihan, bisa jadi penulis. Saya sudah buktikan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini buku-bukunya saya kasihkan ini untuk siapa ya? Untuk yayasan. Ini buku biografi satu lagi ini. Kebetulan ini buku diterbitkan oleh FK Kukar nih. Ini ketua DPRD, ini wakil bupati. Ini koleksi perpustakaan sih. Langsung ke Pak Ketua Yayasan aja. Atau sama siapa? Aisyah sah? Nggak enak kamu moderator. Sah, bisa nggak tahu? Terimain duluannya buku. Ini lah, serah terima buku dari Pak Sarif ke Nulika. Saya terima Saya yang terima. Iya, kamu yang terima. Sama Aisyah. Aisyah ya? Ya itu. Kasih lihat anunya, bukunya. Ya. Ini satu lagi. Yang itu buku yang dulu? Oh enggak. Hah? Kenapa? Oh anu ya. Lagi suasana pilkada ini agak panas Pak. Walaupun. Baik, untuk workshop yang langsung pertama dicukupkan dari Bang Muhammad Sarif. Dari saya ada satu kutipan ya dari Pramudia dan Tatur, dia bilang orang boleh pandai setinggi langit, tapi jika tidak tulis dia kenal dari masyarakat dan sejarah. Tulis adalah bekerja untuk apa dia. Jadi kita sama-sama belajar di sini, harapannya nanti hasil karya ini bisa menjadi langkah awal kita untuk bisa konsisten dan lebih baik lagi ke depan. Mungkin di sini kita bisa istirahat dulu, Isoma nanti lanjutkan untuk narasumber kedua dan narasumber ini. Sekian dari saya, kalau lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?